Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari terminologi pada Home Assistant. Terminologi ini adalah pengertian kata-kata yang ada di Home Assistant, terutama di bagian settings, kemudian di device and service, dan juga di automation and scenes. Yang pertama kita bahas dulu integrasi. Integrasi adalah potongan software yang memungkinkan Home Assistant terkonek dengan software ataupun platform yang lainnya. Contoh, lampu Philips. Lampu Philips itu ada dua aplikasi Wi-Fi. Yang pertama dia namanya aplikasi Hui, dan yang kedua yang Bapak pakai itu adalah lampu WIS. Ini integrasi di bagian besarnya ya. Nanti bagian besar makin lama makin ke kanan itu dia makin mengerucut. Jadi satu integrasi itu bisa terdiri dari beberapa device. Yang tadi ya Bapak punya ada 4 device yang terhubung ke platform atau software WIS. Kalau misalkan Tuya ada 3. Terus yang paling banyak yang punya Bapak itu di MQTT. Nah, ini ada 15 device. Nah, device itu adalah kumpulan dari satu atau lebih entitas. Jadi satu device ini bisa sebagai representasi dari peralatan fisik ya. Ini contohnya Bapak punya AC. Nah, ini AC-nya nih ya. Ada 3 AC, AC belakang, AC kamar belakang, AC kamar depan, AC tamu, ruang tamu. Juga ada colokan dan lain-lainnya ya. Ini device yang Bapak beli di Shopee maupun di Tokopedia. Nah, nanti dari satu device ini terdiri dari banyak entitas. Ini contohnya entitas. Jadi satu device ada misalkan ya yang di saklar lampu Bapak yang isi 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 entitas di dalam satu peralatan atau device. Ini contoh entitas lampu dapur, lampu tamu, dan juga lampu teras. Kemudian yang terakhir ini bagian sini adalah helpers. Helpers ini adalah entitas yang tidak terdapat atau tidak tercover oleh device. Jadi ini adalah entitas yang kita buat sendiri. Misalkan di sini ada contohnya ada Modbus discharge. Nanti akan kita bahas ya di materi berikutnya. Terus kemudian kita masuk ke automation and scenes. Di sini ada 4 macam. Ada automation, scenes, script, and blueprint. Jadi automation ini dia adalah gerakan otomatis. Tapi gerakan otomatis ini yang bisa kita buat otomatisnya adalah hal-hal yang sifatnya rutinitas atau yang sering kita lakukan berulang kali dan dia ada template-nya. Jadi pengulangannya seperti itu terus. Contoh, kita pagi hari kita bangun, mandi, sikat gigi. Nah, itu kan polanya sama tuh. Nah, itu yang bisa kita buat automation-nya. Contoh di sini nih, rutinitas yang sehari-hari ya kita pasti ngecas HP. Kebetulan nih HP Bapak ini selalu terhubung ke charger. Ini untuk monitoring rumah Bapak ya. Jadi kan nggak mungkin tuh chargernya terkoneksi terus ke HP. Nah, jadi di sini Bapak buat automation, dia akan
berhenti ketika mendekati 100% dan dia akan menyala chargernya jika baterainya kurang dari 20%. Kita lihat isinya ya dari automation. Nah ini ketika baterai Samsung Tab di atas 98,9, maka lakukan ini ya, memutar MP3 yang isi suaranya baterai penuh pada kios Samsung Tab. Nah, ini nggak bisa keputar di sini ya. Nanti dia putar play MP3, contoh suara MP3-nya seperti ini ya. Nah, ini baterai, ini musik-musiknya ya, MP3-nya, contoh. Baterai Samsung Tab sisa 20%. Tolong dicas ya. Atau yang ini ya, baterai penuh. Baterai Samsung Tab sudah penuh. Tolong dicabut chargernya. Nah, jadi kayak tadi ya, jika baterai sudah di atas 98%, maka dia akan putar MP3 dan juga akan mematikan listrik di batok charger HP Bapak. Dan jika yang ini ya, jika baterainya kurang dari 20%, maka dia akan mainkan MP3 yang tadi ya, yang baterai 20% tadi. Yang ini. Baterai Samsung Tab sisa 20%. Tolong dicas ya. Nah, setelah mainkan suaranya itu, maka dia akan menghidupkan batok chargernya. Nah, kenapa Bapak melakukan automation ini? Yang pertama, tadi Bapak kan rutinitas nih. Setiap baterainya mau penuh atau mau kosong kan Bapak ngecas ataupun matikan listriknya ya, listrik chargernya. Nah, itulah yang Bapak automation. Contoh lagi, nah misalkan nih mau maghrib. Jadi ketika kondisi mendekati maghrib atau waktu jam 5.50, maka Bapak akan menyalakan lampu teras, lampu belakang, terus ini untuk nyalain lampu senja di kamar Bapak. Bapak pilih warnanya putih, terus dengan brightness 6%. Nah, itu ya automation. Jadi hal-hal yang sifatnya rutinitas. Jadi kalau kita nggak lakukan secara rutin, ya kita nggak bisa lakukan automation. Meskipun kita bisa lakukan automation, tapi nanti jatuhnya percuma ya, nggak worth it. Nah ini Bapak pakai radar. Jadi kalau misalkan ada orang, misalkan ini ya. Jadi kalau di ruang tamu terdeteksi ada orang dan jika kipas exhaustnya off dan juga pintu belakangnya tertutup, maka lakukan ini ya, nyalakan kipas exhaust. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ketika tidak ada orang, dan misalkan nih nggak ada orang. Nah, kalau nggak ada orang, misalkan nggak ada orang selama 2 menit, terus juga lampu dapur nyala, lampu tamu nyala, maka dia akan matikan otomatis lampu dapur dan juga lampu di ruang tamu dan juga dan juga kipas angin. Nah, itu rutinitas yang Bapak buat automation-nya. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya, atau ini contoh nasi masak. Jadi kalau misalkan Bapak masak nasi di rice cooker, karena di rice cookernya Bapak pasang itu ya, smart plug. Nah ini Bapak pasang ini. Jadi kalau daya rice cookernya di bawah 50 watt, berarti nasinya udah matang ya kalau di bawah 50 watt. Ya, jika rice cooker power di bawah 50 watt dan juga rice cookernya on, maka dia akan mematikan rice cookernya
terus ngirim notifikasi ke HP Bapak dan juga mainkan MP3 yang tadi ya, nasi matang. Nasi sudah matang. Ayo Nah, makan. nah itu adalah automation. Nah, sekarang kita ke scene. Scene itu mirip dengan automation, cuma bedanya kalau yang automation tadi kayak di lampu ketika maghrib ya. Nah, ini kan ngatur, Bapak punya lampu RGB di kamar. Nah, ini Bapak ada 3 kali proses ya. Bapak nyalain dulu, terus kemudian Bapak atur warna lampunya jadi warna putih, terus brightness-nya ke 6%. Nah, ini sebenarnya Bapak bisa aja pakai scene. Nah, scene ini adalah kan tadi kalau lampu, misalkan lampu Bapak di mana ya? Lampu. Nah, misalkan ini lampu kamar depan, kamar belakang, misalkan di kamar belakang, kan lampunya lampu RGB. Ini kan ada 3 entitas. Entitas pertama brightness, ini Bapak atur brightness-nya, terus kemudian ini warna, ini kan ada banyak warna ya, terus kemudian ada juga temperaturnya. Nah, ini kan kalau automation itu Bapak aturnya kan masing-masing tuh 3 kali, sama kayak tadi ya, yang di maghrib. Nah, kan 3 kali kan, nyalain, terus atur warnanya ke putih, dan brightness. Nah, sebenarnya semuanya bisa dilakukan automation, tapi ini agak nggak cocok ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, sebaiknya kita pilih ke scene. Nah, ini misalkan scene, jadi misalkan kita tambah device ke wish kamar belakang. Nah, ini kita bisa atur nih. Jadi ketika scene ini aktif, maka dia akan tersetting ke yang kita setting di sini nih. Jadi nggak masing-masing kita lakukan automation. Jadi dia langsung terkonek otomatis ya. Itu scene, kemudian script. Script ini misalkan nih komputer ya, misalkan di komputer nih. Misalkan Bapak buat switch. Switch ini misalkan di contoh switch, nah ini switch ya. Nah, ini ada switch. Jadi kalau Bapak tekan, misalkan AC tamu lagi mati nih, lagi off. Nah, Bapak tekan, dia on. Bapak tekan lagi, dia off. Nah, bagaimana dengan komputer? Ini misalkan Bapak punya komputer. Ini ada 2 komputer Bapak ya, komputer untuk kerja dan juga untuk gaming. Nah, kalau misalkan Bapak lagi main gaming nih, main game di PC, terus ada yang tekan tombol ini, otomatis dia mati, ke shutdown otomatis ya. Nah, maka Bapak buat ininya, automationnya. Ini ya, bukan automation ya, script. Nah, jadi script ini untuk mengganti tombol ini ya, daripada nanti dia langsung mati kaget komputernya, kayak kita matikan, kayak mati lampu gitu ya, kan nggak boleh tuh. Nah, maka dia harus ini Bapak buat script untuk dia monitoring dulu. Jika komputernya on, maka nah ini ya, makanya di sini jika dayanya di atas 50 watt. Jika daya di atas 50 watt berarti kan komputer game Bapak lagi hidup ya. Karena kan kalau komputer game itu dayanya besar. Nah, maka dia akan mengirimkan notifikasi ke HP Bapak dan juga mainkan MP3. Komputer masih menyala, belum boleh dimatikan. Nah, seperti itu ya.
Jadi kalau masih nyala, maka dia akan play MP3 yang tadi dan juga kirim notif. Tapi jika daya di komputer Bapak di bawah 50, berarti kan Bapak nggak main game dan komputer nggak menyala, maka bisa dimatikan colokannya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya semuanya ini bisa dilakukan di automation, tapi ada beberapa yang tidak tepat jika dilakukan automation. Maka dibuatlah scene dan juga script. Kalau blueprint ini adalah contohnya yang kita susah buat automationnya nih. Tapi kita pengen automation yang hal tersebut, pasti ada yang orang lain yang ngebuatnya ya di luar sana. Nah, kita tinggal download aja, tinggal pakai automation yang orang lain buat. Nah, ini contoh yang dibuat oleh orang lain. Contoh Bapak buat synchronize ya. Synchronize 4 lampu, 4 switch, 4 saklar dan 1 lampu. Ini blueprintnya. Nah, isiannya itu ada di misalkan cara ngisinya. Kalau sudah terisi jadinya seperti di ini ya, lampu dapur. Nah, ini ya. Ini blueprintnya. Tadi kan kosong. Nah, sekarang misalnya Bapak isi lampunya lampu dapur. Nah, itu lampu dapur Bapak itu ada 4 switch yang terhubung. Jadi ada 1 switch letaknya di dapur, 1 switch letaknya di saklar lampu tamu ya. Ini saklar 3. Kan ada saklar yang isinya 3 lampu ya, 3 cetrekan. Terus yang ini di kamar depan dan juga kamar belakang. Jadi 1 lampu dikontrol oleh 4 saklar. Nah, contohnya kita buat contoh ya. Contoh di Bapak copy dulu ya. Kita ke kamar belakang. Ini kamar depan. Yang ini di saklar 3 lampu. Kamar depan, oh ya di dapur lagi ya. Saklar belakang. Nah, kita lihat ya. Lampu dapurnya ini ya. Ini kan semuanya masih off ya, lampu dapur. Lampu dapur pokoknya yang gambar api ya. Kita lihat ya. Synchronize 1 lampu dan 4 saklar. Jadi kalau Pak hidupkan satu ini, nah, nyala dia di saklar di kamar depan, saklar di ruang tamu, saklar di belakang, dan juga saklar di kamar belakang. Jadi Bapak bisa nyalakan lampu dapur itu dari saklar dimanapun. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari blueprint. Kalau area ini hanya sebagai labeling ya, seperti label. Misalkan kumpulan-kumpulan di kamar belakang Bapak itu ada 10 device. Jadi device-device dan juga entitas buatan yang helper tadi. Nah, itu dikelompokkan ya. Jadi kelompokannya itu ada 3 macam. Ada bentuknya area, ada bentuk label, dan bentuk zona. Misalkan area yaitu di rumah Bapak itu ada area teras belakang, di kamar belakang, kamar depan, di plafon, di dalam atap ya, kemudian di ruang tamu dan di teras. Ini area. Sementara kalau untuk label, misalkan contoh kita buat label lampu isinya
label lampu semua. Atau misalkan colokan semua. Ini berdasarkan area, ini berdasarkan label, dan juga yang ini berdasarkan zona. Ini lokasi ya. Misalkan Bapak punya 2 atau 3 rumah, nah Bapak bisa atur di satu aplikasi ini nih. Nah itu zona ya tadi ya. Mana dia tadi? Nah ini ya. Add-on itu ya tambahan ya, kayak mana kita buat Cloudflare dan juga yang lain-lainnya ya. Nah itu pelajaran kita di bagian terminologi atau pengertian kata-kata yang ada di Home Assistant. Materi berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara buat automation pada contoh toren air di rumah dengan menggunakan software simulasi Factory.io. Cukup sekian materi hari ini. Selamat pagi semuanya.